Halo, Assalamualaikum. Saya Kare. Di video kali ini saya bakal ngasih tips caranya bikin nama karakter yang susah dilupakan atau terngiang-ngiang gitu. Tapi sebelum tipsnya, buka JB. Enggak dong. Subscribe. Terima kasih. Udah kan? Terima kasih ya. Untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal nulis. Jadi mulai dari karakter, konflik, premis, dan semua tentang kepenulisan dibahas di sini. Tapi kalau misalnya kamu penasaran sama vlog Kare, boleh juga nonton vlog. Ya walaupun itu adalah vlog lama sebenarnya, karena emang udah nggak pernah jalan-jalan selama pandemi. Dan untuk kamu penonton lama, terima kasih, respect. Tadi udah singgung sedikit, di video kali ini saya bakal ngasih tips gimana caranya bikin karakter atau bikin nama karakter atau nama tokoh yang susah hilang dari pembaca. Maksudnya kayak inget terus, gue inget banget sama Dilan yang kayak gitu. Nah, tips yang pertama adalah, ini yang paling gampang sebenarnya, tapi ya susah juga. Jadi gimana sih, gampang atau susah? Jadi misalnya gini, kalau kamu mau bikin nama, pastiin namanya enak disebut. Ini true story dari cerita karya yang lagi dibikin. Ya udah, spoiler dikit gak apa-apa ya. Jadi karakter itu namanya Wanda. Bukan Wanda Vision ya, bukan Wanda Hamidah, bukan. Tapi emang Wanda. Kalau Wanda namanya dipanggil cewek udah jelas lah ya. Wanda itu panggilannya apa? Wan. Nggak bisa kan dipanggil Wan atau ndak. Masa ndak? Ya oke, kalau aslinya ya mungkin makanya ndak gitu ya. Tapi kalau di tulisan NDA, ini kesalahan pribadi saya. Jadi kalau kamu misalnya lagi bikin nama nih, lagi pengen bikin cerpen novel atau karya sastra, tolong jangan sama kayak kesalahan saya. Jadi bikin namanya tuh yang cakep, misalnya Thomas. Thomas, namanya Thomas, berarti kan kalau nggak Tom, Mas gitu kan ya. Karena kan orang Indonesia kalau manggil kan emang ya penggalan kata kan, kayak kare. Kalau nggak kare ya kare gitu ya. Kalau Thomas berarti dipanggilnya kalau nggak Tom, Tom gitu kan. Hey Tom gitu ya. Tom masih enak lah ya. Hey Mas, 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 aduh. Jadi gitu. Jadi kamu cari penggalan kata yang enak. Ya udahlah ya. Cerita saya pakai tetap nama Wanda, tetap pakai nama Wanda. Jadi panggilannya bakal ndak. Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu jangan sampai kayak gitu. Sedih juga sih. Yang kedua, kalau misalnya kamu mau nyari nama karakter atau nama tokoh itu, kamu bisa cari satu kata yang artinya keren. Misal dewa, dewa Yunani gitu misalnya. Saya mau pakai namanya Zeus misalnya, atau Andromeda misalnya, atau Medusa. Ya nggak mungkin Medusa dong, jahat. Jadi misalnya kamu bisa cari filosofinya dari Yunani yang tadi saya bilang gitu. Misal contoh ya, ini dari Yunani, terus ya dijadiin nama karakter. Kan suka gitu ya kalau di Wattpad kan ya, namanya sulit-sulit. Nah itu kan biasanya dari bahasa asing. Nah kamu juga bisa ditulis kayak gitu. Tapi ingat lagi, penggalan namanya nanti kalau dipanggil jadi enak atau enggak. Karena kalau siapa sih namanya yang susah-susah tuh, yang zaman sekarang kan yang susah-susah ya, di platform manapun, di Wattpad, di Novelme, emang namanya susah-susah. Ya udah, emang sih panggilannya nanti bakalan jadi asal atau gampang, tapi kan nama asalnya kayak panjang gitu kan. Tapi kalau namanya atau artinya bagus boleh juga, jadi kayak ada filosofinya gitu. Paham kan ya? Terus yang ke berapa berarti? Yang ketiga, kamu lihat latar belakangnya. Kalau misalnya orang Jerman, misalnya kamu bisa pakai Kills misalnya. Kills itu tuh kayak marga di Jerman. Kalau misalnya kamu pakainya orang atau karakter kamu itu orang Medan, berarti bisa pakai Sitohang gitu misalnya. Jadi Kare Sitohang gitu. Bermaksa. Atau misalnya dari Jawa, dari Sulawesi, dari manapun bisa pakai nama belakangnya. Oke, nama depannya tadi Andromeda misalnya. Nama belakangnya Wibowo, misal Andromeda Wibowo. Ya udahlah ya, random, nama juga spontan. Jadi kamu bisa dilihat dari latar belakang karakternya. Kita recap ya. 3 tips bikin nama karakter yang memorable atau susah dilupain. Yang pertama, pilih yang gampang dipenggal. Yang kedua, lihat atau cari dari bahasa asing. Yang ketiga, lihat dari latar belakangnya.
Tapi nih, kalau misalnya kamu mau bikin karakter, dipastiin juga tinggalnya di mana atau targetnya siapa. Kalau misalnya kamu pakainya Rinnai hujan, angkasa raya, ya yang estetik-estetik gitu yang zaman sekarang tuh yang senja, yang gitu-gitu. Lihat kalau karakter itu atau cerita kamu itu buat ibu-ibu atau buat siapapun gitu yang kurang cocok sama kira-kira nama kayak gitu, ya udah jangan dipakai. Kalau misalnya kamu bikinnya latarnya itu adanya di Jawa Tengah misalnya, yang gue usah juga namanya Arthur tapi di Jawa Tengah, terus nanti latarnya ada sawah-sawahnya, terus dia tinggal di gubuk misalnya, lari-larian dan lain-lain. Nama Arthur nggak cocok ada di Jawa Tengah. Bukan ini saya nggak menyerang siapapun ya, maksudnya kayak nggak logis gitu. Ngapa masa namanya Arthur tapi di Jawa Tengah yang belakang rumahnya sawah? Kalau misalnya namanya Arthur tinggal di Jakarta gitu misalnya, di sekolah elit, oke masih pantas. Lihat karakternya ada di mana. Kalau misalnya dia adalah orang Itali misalnya, terus di sini di Indonesia, jadi latar di Indonesia, dia adalah orang dengan kebangsaan Itali, kan namanya bakalan susah tuh biasanya, atau namanya nama-nama Itali gitu. Dilihatin juga jangan sampai karakternya ini kalau ngomong tuh kayak membaur banget, kayak pakai bahasa Indonesia gaul. Karena kalau misalnya kita nulisnya sastra, beda sama anime. Kalau anime kan di Jepang nih, bahasanya bahasa Jepang. Kalau dia pindah negara, pindah kemana, ya bahasanya Jepang. Karena memang penontonnya orang Jepang gitu ya. Kalau misalnya kamu nonton anime nih, pasti nggak. Misalnya Jepang lawan Spanyol, yang orang Spanyolnya ngomongnya Jepang juga. Tapi kalau misalnya di sastra, jangan kayak gitu. Si karakter tadi dengan nama yang sekeren itu yang orang Italia tadi, sampai Indonesia ya jangan dibikin kayak orang Indonesia gaul gitu. Terima kasih sudah nyimak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, di bawah aja di komen tulis. Jangan lupa like juga, subscribe juga harus dipencet kalau misal udah. Terima kasih banget. Kalau belum sekarang subscribe-nya. Terima kasih sudah nyimak. Bye bye now.